Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku peserta PPDB dan rekan-rekan orang tua yang anaknya tahun ini ikut PPDB, selain sekolah-sekolah yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan Nasional ataupun Dinas Pendidikan di daerah masing-masing, ada juga sekolah-sekolah yang dikelola oleh Kementerian Agama atau Kanwil Kementerian Agama di daerah masing-masing. Bagaimana aturan atau syarat-syarat untuk memasuki sekolah yang dikelola oleh Kementerian Agama? Anda dapat mengikuti video ini sampai selesai. Segala informasi dan proses pendaftaran dapat Anda ketahui dengan membuka website Kementerian Agama Kanwil Provinsi DKI Jakarta. Dasar hukum pelaksanaan PPDB tahun ini adalah keputusan Kepala Kanwil Kementerian Agama DKI nomor 330 tahun 2022 dan petunjuk teknisnya nomor B4944 tahun 2022. Langkah pertama adalah Anda mengikuti proses pra-pendaftaran secara online pada website PPDB Madrasah DKI tahun 2022. Pra-pendaftaran dimulai tanggal 25 Mei dan berakhir tanggal 6 Juni 2022. Harap diperhatikan agar tidak terlewati. Untuk tingkatan Madrasah Ibtidaiyah, pendaftaran dimulai tanggal 8 Juni sampai dengan tanggal 20 Juni. Harap perhatikan jalur yang akan Anda ikuti sehingga tidak terlewati. Untuk tingkatan Madrasah Sanawiyah, pendaftaran dimulai tanggal 6 sampai dengan tanggal 30 Juni, tergantung jalur yang akan Anda ikuti. Harap perhatikan jalur apa yang akan Anda ikuti karena jadwalnya berbeda-beda. Untuk tingkatan Madrasah Aliyah juga demikian, harap perhatikan jadwalnya antara tanggal 6 sampai dengan 30 Juni sesuai dengan jalur yang akan Anda tempuh. Untuk tingkat Ibtidaiyah, calon peserta didik dibagi dalam 3 kategori. Yang pertama adalah kategori wajib diterima, yaitu yang berusia 7 tahun. Yang berusia 6-12 tahun masuk dalam kategori dipertimbangkan. Jika ada calon peserta didik yang berusia di bawah 6 tahun, namun memiliki kemampuan yang sudah siap untuk bersekolah dengan rekomendasi dari psikolog yang profesional berlisensi, juga dapat diterima. Untuk tingkat Madrasah Sanawiyah, persyaratannya adalah berusia maksimal 15 tahun, kemudian memiliki ijazah SD atau MI atau paket A atau program yang sederajat dari pesantren. Untuk tingkatan Madrasah Aliyah, persyaratannya adalah berusia maksimal 21 tahun, kemudian berijazah SMP, Madrasah Sanawiyah, paket B atau program yang sederajat dari pesantren. Tata cara seleksi untuk tingkat Madrasah Ibtidaiyah. Yang pertama adalah jalur reguler. Jalur ini memiliki kuota 70% dari daya tampung. Seleksinya berdasarkan usia, kemudian urutan waktu adu cepat mendaftar. Jalur yang kedua adalah jalur zonasi RT. Jalur ini memiliki kuota 20% dari daya tampung. Seleksinya berdasarkan prioritas domisili. Domisili prioritas 1 adalah yang satu RT dengan madrasah. Prioritas 2 adalah yang RT-nya bersinggungan langsung dengan madrasah. Prioritas 3 adalah yang satu kelurahan dengan madrasah. Yang ketiga adalah jalur anak guru dan pindah tugas orang tua. Jalur ini memiliki kuota 10% dari daya tampung dan seleksinya berdasarkan persyaratan administratif. Untuk jenjang Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah, jumlah jalur, kuota, dan proses seleksinya sama. Yang pertama adalah jalur alumni madrasah. Untuk tingkat Sanawiyah, tentunya yang dimaksud adalah Madrasah Ibtidaiyah. Dan untuk tingkat Aliyah, yang dimaksud adalah Madrasah Sanawiyah. Jalur ini memiliki kuota 35% dari daya tampung dan seleksinya berdasarkan rata nilai rapor. Yang kedua adalah jalur reguler, yaitu untuk anak-anak alumni sekolah umum dan madrasah. Tentunya untuk tingkatan Sanawiyah adalah alumni sekolah dasar atau Madrasah Ibtidaiyah. Dan untuk tingkat Aliyah adalah alumni SMP atau alumni Madrasah Sanawiyah. Kuota jalur ini adalah 20% dari daya tampung dan seleksinya berdasarkan rata nilai rapor. Yang ketiga adalah jalur afirmasi yang memiliki kuota 15% daya tampung. Ada persyaratan administrasi yang harus dipenuhi untuk mengikuti jalur afirmasi ini. Kemudian seleksinya berdasarkan rata nilai rapor.
Yang keempat adalah jalur prestasi. Jalur ini dikhususkan untuk calon peserta didik yang memiliki prestasi akademik, non-akademik misalnya seni, olahraga, kebudayaan yang kemudian akan diberikan bobot sesuai dengan tingkatan prestasinya. Apakah perseorangan ataukah bergu, kemudian levelnya apakah kabupaten, provinsi, nasional, atau mengharumkan nama bangsa di luar negeri. Kuota jalur ini adalah 10% dari daya tampung. Jalur yang kelima adalah jalur zonasi RT. Jalur ini memiliki kuota 10% dari daya tampung. Dalam hal ini, tempat tinggal calon peserta didik dibagi dalam 3 zona prioritas. Prioritas 1 yang 1 RT dengan madrasah. Prioritas 2 yang RT-nya bersinggungan langsung dengan madrasah. Prioritas 3 adalah yang 1 kelurahan dengan madrasah. Kemudian seleksinya setelah prioritas adalah berdasarkan derajat nilai rapor. Yang keenam adalah jalur tahfiz Al-Quran. Kuota untuk jalur ini adalah 5% dari daya tampung. Seleksinya berdasarkan jumlah juz yang dimiliki. Untuk tingkatan madrasah sanawiyah minimal 3 juz. Untuk tingkatan madrasah aliyah minimum 5 juz. Jika jumlah juz yang dimiliki sama, maka seleksi diadakan berdasarkan kemampuan tajwid dari calon peserta didik. Yang ketujuh adalah jalur anak guru dan pindah tugas orang tua. Jalur ini memiliki persyaratan administrasi yang harus dipenuhi, kemudian seleksinya berdasarkan rata nilai rapor. Jika Anda menemui atau mengalami hambatan di dalam mengikuti proses PPDB madrasah ini, Anda dapat menghubungi kontak-kontak yang tercantum, atau Anda bisa bertanya di dalam kolom komentar. Insya Allah akan kami bantu. Di dalam mengikuti proses PPDB ini, untuk di semua tingkat pendidikan, tidak dipungut biaya apapun. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Syukron. Madrasah hebat, madrasah bermartabat.